Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Mendung di luar, tapi saya percaya hati kita terang benderang. Kenapa terang benderang? Karena ada firman yang menerangi hati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa berpanjang-panjang ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang telah diberikan kepada saya ya, tentang intim dengan Tuhan. Dan kita memang menyadari bahwa mengetahui bahwa sudah diberikan penjelasan oleh Bapak Gembala bahwa di bulan ini ada tema bulanan, yaitu hati yang bertumbuh. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua pingin memiliki hati yang bertumbuh. Amin. Namun hati yang bertumbuh itu kuncinya pada minggu ini kita mau bicara tentang intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara kalau kita memperhatikan ya, di luar sana atau kita mungkin sering nonton TV, YouTube, ya, media sosial, di situ kita bisa melihat bagaimana terjadinya perdebatan ya, argumentasi-argumentasi yang disampaikan tentang keyakinan mereka, kepercayaan mereka tentang Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena tidak ada agama yang berkata Tuhan mereka itu kecil. Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Semua akan berkata bahwa mereka punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang pokoknya segalanya. Termasuk kita sebagai orang Kristen meyakini bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang bernama. Kalau kita berbicara tentang Yesus, Dia adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang kita yakini, yang kita percayai di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu kalau kita berbicara Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi banyak orang mengenal Tuhan, tahu tentang Tuhan, tapi belum tentu mereka intim dengan Tuhan. Nah, termasuk kita semua yang ada di dalam ruangan gereja ini. Saya tidak mengetahui persis tentang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara hanya sebatas tahu ya, wah saya mengenal Tuhan, tahu bahwa Yesus itu dahsyat dan luar biasa ya. Apakah tahu? Ya, saya tahu. Masalahnya apakah kita intim dengan Tuhan apa enggak? Ya. Karena Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan bisa terjadi karena informasi. Ya. Informasi yang kita peroleh dari mana? Bisa saja sih kita baca Alkitab, kita tahu ya, betul. Tapi kalau kita hanya sekedar baca, oh tahu Yesus itu dahsyat dan luar biasa, dan hanya sampai di pikiran kita, di otak kita, itu hanya menjadi pengetahuan saja. Atau mungkin kita banyak nonton media sosial, YouTube misalnya gitu kan, atau Facebook, kita melihat video-video atau konten-konten tentang Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oke, kita tahu ketika Yesus berjumpa dengan orang sakit ya, orang sakit itu disembuhkan. Betapa dahsyatnya Yesus itu kita tahu, betul ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita intim dengan Tuhan apa enggak? Karena sesuai dengan tema pagi ini, intim dengan Tuhan. Katakan, intim dengan Tuhan. Saya mau intim dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau intim dengan Tuhan, ingat ya, keintiman itu tidak terjadi hanya sekedar kita menerima informasi, tapi intim itu dengan Tuhan itu terjadi karena relasi ya. Katakan, intim terjadi karena relasi. Nah, jadi kalau kita mau intim dengan Tuhan, berarti kita harus mau membangun relasi dengan Tuhan. Kita harus mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang murid Kristus tidak cukup hanya tahu tentang Tuhan.
Tetapi harus hidup dekat dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau dekat dengan Tuhan. Amin. Salah satu contoh, ini hanya salah satu contoh Bapak Ibu Saudara. Kita datang beribadah ini membuktikan bahwa kita berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita datang beribadah, kita datang untuk mendengarkan firman. Bukan datang di tempat ini terus. Ada nggak? Datang di tempat ini, waduh enak. Angin sepoi-sepoi. AC-nya dingin. Suasana cukup mendukung gitu ya. Suasana di luar mendung, gerimis. Wah, itu bisa diterpa angin sepoi-sepoi dari AC. Saya percaya tidak untuk kita. Amin. Karena saya melihat semua pada senyum. Berarti memperhatikan tentang kebenaran yang disampaikan. Karena Bapak Ibu Saudara, keintiman itu terjadi karena kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, intim dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang murid yang hatinya bertumbuh sesuai dengan tema di bulan Februari ini, maka Bapak Ibu Saudara kita harus memperhatikan ya, dan kita harus percaya di dalam hidup kita bahwa ada cirinya. Kalau kita mau bertumbuh ya, hati yang bertumbuh, ingat kunci utamanya adalah intim dengan Tuhan. Katakan sekali lagi supaya kita lebih semangat. Intim, sekali lagi dengan Tuhan. Amin. Intim bukan sekedar tahu, ingat sekali lagi ya. Intim bukan hanya sekedar tahu, tapi dekat. Seperti apa yang saya katakan tadi, dekat nggak kita dengan Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Seperti saya bicara bahwa saya orang yang paling dekat dengan istri saya. Saya ini orang yang paling dekat dengan istri saya. Ada nggak orang yang paling dekat dengan istri saya di tempat ini selain saya? Wah, saya curiga nanti kalau enggak. Orang yang paling dekat dengan istri saya, yang paling tahu tentang isi hatinya adalah saya. Karena apa? Karena saya telah membangun kedekatan dengan dia, ya. Dekat dengan dia bukan cuma berjalan sepanjang jalan kenangan bergandengan tangan, iya kan? Bahkan kami bisa berpelukan lebih erat, lebih dekat, ya. Dan saya tahu apa yang menjadi isi hatinya. Karena apa? Dia memberitahukan apa yang menjadi keinginannya. Jadi dia memberitahukan. Tapi ingat, selama dia tidak ingin memberitahu, selama dia tidak memberitahukan apa yang menjadi isi hatinya, nggak bisa saya tahu isi hatinya. Saya adalah manusia. Ada nggak yang tahu persis itu isi hati pasangannya di sini? Tanpa dia memberitahukan. Enggak. Kecuali dia sudah melakukannya, sudah membiasakan. Misalnya, ya kan? Udah tahu, udah pakai kode. Misalnya ada tamu di rumah kan? Ada tamu. Wah, mereka udah sepakat ternyata. Dia udah suaminya udah memberitahukan kalau ada tamu di rumah, kamu dengerin, perhatiin. Kalau saya udah mengeluarkan suara kopi manis harus keluar, betul nggak? Iya kan? Kalau saya bilang, wah itu teh manis, mungkin di Roma gitu kan. Jadi ada kode-kode. Kenapa dia? Saya cuman dia pergi ke belakang, ambil kopi, buatin kopi, tamunya dilayani, betul nggak? Dia lakukan karena saya sudah memberitahukan kepadanya. Demikian juga dengan Tuhan, saya pikir seperti itu. Karena kita kan lihat firman Tuhan. Ada firman yang mendukung masalah ini. Jadi intim bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tapi juga mendengar Tuhan. Ya, intim. Intim itu harus berbicara, ada komunikasi. Ya, komunikasi dua arah. Saya berbicara kepada istri saya dan dia juga berbicara kepada saya. Bukan cuma saya yang terus berbicara tanpa dia berbicara kepada saya. Jadi harus berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, intim dengan Tuhan adalah ciri utama murid yang dewasa dan terus mengalami pertumbuhan rohani, Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi kerinduan kita bersama di dalam kehidupan kita. Saudara mau bertumbuh dalam
kerohanian Bapak Ibu Saudara? Nah, dari mana sih kita tahu bahwa memang intim dengan Tuhan itu merupakan ciri utama. Nah, kita mau lihat ya dasar firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 25 ayat 14. Dia berkata bagaimana? Baca bersama-sama, oke? Siap? Lihat di sini ada ya. Oke, baca bersama-sama ya. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Dia bilang Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu kita datang beribadah. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau taatinya. Karena seperti firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dan kita telah mendengar firman-Nya dan kita mentaatinya. Dan hasilnya pada hari ini kita duduk di ruangan ini mendengarkan firman, kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi bergaul karib. Nah, nanti kita akan perhatikan juga ada penjelasan tentang arti intim dengan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Dia akan beritahu nih janji-janjinya. Kamu akan begini, kamu akan begitu, begini dan begitu, begini dan begitu. Baca firman. Ketika engkau mentaati firmanku, engkau akan diberkati. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Ya, kita akan jadi berkat bagi orang lain. Saudara mau jadi berkat bagi orang lain? Nah, ini harus diwujudkan. Tapi ada orang wah udah tahu tapi tidak taat. Nah, ini yang repot Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Dan selanjutnya kita lihat firman selanjutnya dikatakan di dalam kitab Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Dia berkata, baca bersama-sama, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Siapakah kita ini? Manusia. Manusia yang tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Dan ini memang janjinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan perkara-perkara dahsyat. Tapi kita harus lakukannya bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa melakukannya secara sendirian. Ya, kalau di sini diibaratkan bahwa kita ini diibaratkan seperti carang yang harus menempel kepada pokok anggur. Ya, kita harus nempel pada pohon gitu kan. Carang kalau coba itu cabang pohon, mau cabang pohon anggur kek, duren kek, kita potong terus kita keluarkan. Kalau kita lepas begitu aja, apakah dia bisa berbuah? Enggak bisa. Kalau dia mau berbuah ya dia harus nempel. Nempel di sini, ini berbicara tentang melekat, berbicara tentang keintiman. Ya, kita harus melekat pada Tuhan, kita harus intim dengan Tuhan, baru kita bisa melihat perkara-perkara dahsyat yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus, firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan rindu memiliki hubungan yang dekat secara pribadi ya. Ini hubungan dekat secara pribadi, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun dan 2 tahun. Tetapi kedekatan secara terus menerus. Katakan, kedekatan secara terus menerus.
Nah, kalau kita ingin membangun keintiman dengan Tuhan, kita harus melakukannya secara terus-menerus, ya. Bangun relasi, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara terus-menerus. Karena kalau kita membangun hubungan secara terus, dikatakan bahwa hubungan intim ini ya memiliki sebuah pengertian atau dapat kita artikan bahwa hubungan intim itu memiliki hubungan pribadi ya yang hidup dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang hidup dengan Tuhan ya. Jadi bukan hubungan yang ya tenang tanpa sesuatu ya, tanpa melakukan sesuatu. Hubungan yang hidup, bukan hubungan yang mati. Kalau mati kita tahu ya, orang kalau udah mati bisa nggak dia bergerak? Nggak bisa ya. Di toel juga nggak bisa. Bisa balas nggak? Ditendang bisa bergerak dia. Dia bisa balas enggak? Nah, kita harus bangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan sehingga kita bisa bergerak. Tuhan mau kita bergerak dan bergerak di dalam rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Mau bergerak dalam rencana Tuhan, makanya ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk bergerak dan bergerak dalam rancangannya, dalam rencana Tuhan. Tentu rencananya itu hal-hal yang baik. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berkata saat teduh. Bapak Ibu Saudara baca ya. Bukan hanya berdoa saat butuh tetapi berbicara setiap hari ya. Jadi ada kan orang kalau udah punya masalah baru dia datang nangis-nangis kepada Tuhan. Enggak ada masalah, tinggalkan Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya JRB adalah jemaat yang sudah memahami, mengerti rencana Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan karena Tuhan berbicara kepada kita semua. Amin. Karena setiap hari kita mau membangun relasi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya ketika kita punya masalah. Jadi bukan hanya membaca firman sebagai kewajiban tetapi sebagai kebutuhan. Jadi kalau kita baca firman, baca renungan, ingat, ya ini kebutuhan saya. Saya butuh firman untuk menuntun langkah saya. Jadi bukan, waduh renungan dikirim, aduh. Ini kayaknya kalau mau baca renungan itu sebuah beban yang berat. Saudara, baca renungan beban enggak? Enggak ya? Oh, enggak. Baca renungan pasti membawa berkat. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat selanjutnya dikit merasakan kehadiran Tuhan dalam keputusan dan langkah hidup. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, artinya kita akan merasakan ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri menghadapi setiap persoalan pergumulan kita. Kalau kita intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, ketika kita menghadapi masalah yang berat terjadi, percayalah Tuhan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kita masih bisa menghadapi masalah. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oleh karena itu intim bukan hanya sekedar aktivitas rohani Bapak Ibu Saudara, tapi kedekatan hati. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kehadiran juga kita rajin ke gereja setiap minggu. Hanya kita lakukan sebagai aktivitas ya. Hanya sekedar ya supaya saya dilihat Bapak Gembala saya hadir. Supaya saya dilihat sama istri saya, suami saya datang. Hanya memenuhi kewajiban ya. Supaya orang tua saya senang, saya datang beribadah. Ya supaya anak-anak melihat bahwa orang tua rajin beribadah. Enggak, kita bukan hanya ingin menyenangkan manusia sehingga kita lakukan hanya sekedar rutinitas kita. Tetapi kita harus lakukan semuanya sebagai usaha untuk membangun relasi. Membangun
keintiman dengan Tuhan, baru itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada 3 hal penting yang ingin saya bahas secara cepat ya. Kita bicara tentang keintiman, namun ingat Bapak Ibu Saudara bahwa intim dengan Tuhan itu bukan berarti masalah langsung lenyap, langsung hilang. Ya. Saudara masih punya masalah? Oh masih ya, berarti kita sama. Saya juga pendeta tapi masih punya masalah. Ya. Tapi keintiman dapat berarti kita tidak lagi berjalan sendirian menghadapi masalah tersebut. Ya. Jadi orang yang intim bukan berarti ketiadaan masalah, bukan berarti dia bebas hambatan gitu ya. Tol sekarang aja kan katanya bebas hambatan, tapi hari-hari ini ada banyak masalah. Tapi yang pasti kita ini adalah orang-orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, maka kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan nggak perlu takut. Apapun masalah boleh datang, ya. Silakan datang masalah, ya. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, masalah tidak perlu diundang, dia datang dengan sendirinya. Makanya jangan kita undang-undang masalahnya. Ini 3 hal penting yang kita mau bahas pada hari ini ya. Bahwa pertama, intim membentuk hati. Intim, ya jadi keintiman dengan Tuhan. Intim ini membentuk hati kita ini. Katakan, intim membentuk hati. Yang kedua, intim memberi arah. Jadi intim memberi arah. Dan yang ketiga, intim menguatkan di masa sulit. Saudara mau mengalaminya? Mari kita bahas satu persatu. Dikatakan bahwa intim membentuk hati. Jadi ketika kita membangun relasi, membangun keintiman dengan Tuhan, maka hati kita ini terbentuk. Ya, mau dibentuk hatinya? Nah Bapak Ibu Saudara, tahu nggak Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kita sebelum kita percaya kepada Tuhan, atau sebelum kita meyakini di dalam diri kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, hati kita jauh dari Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hati kita itu terpisah dengan Tuhan. Manusia yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa, dan hatinya udah hancur-hancuran deh, ya kan? Hati yang tidak dekat dengan Tuhan, hati yang jauh dengan Tuhan, hatinya itu diikat, dirantai oleh berbagai macam dosa. Persoalan pergumulan di dalam kehidupannya udah hancur berantakan. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya meyakini bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya, maka kita akan mengalami pembentukan. Tuhan rindu membentuk hati kita yang udah hancur, udah luar biasa diikat oleh dosa-dosa, ya, dosa-dosa masa lalu. Makanya di sini dikatakan pertumbuhan rohani sejati itu terjadi dari dalam keluar. Jadi dari dalam ini harus diberesin, ya. Karena kalau nggak diberesin, memang terkadang kita kelihatan baik di luar sana, tapi hatinya hancur-hancuran. Kenapa bisa kelihatan baik? Banyak orang kelihatan baik di luar sana, tapi di dalam baik di dalam gereja, tapi di luar sana nggak baik. Ya. Kelihatan, wah dia menunjukkan kebaikan, tapi hatinya penuh dengan kejahatan. Dikatakan ada firman Tuhan berkata bahwa dari dalam hati timbul segala, tahu? Dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat, segala perilaku-perilaku yang tidak baik itu muncul ya dari dalam hati. Dan ingat bahwa hati itu merupakan pusat kehidupan. Nah kalau hati kita ini rusak, maka hati kita ini harus dibetulkan, harus dibenerin, harus diservis. Ya. Komputer rusak harus diservis. Hati kita yang rusak harus diservis juga. Siapa yang servis hati kita? Tuhan. Komputer bisa bawa ke saya bisa betulin ya. Bapak Ibu Saudara, walaupun enggak secara luas. Ada hal yang bisa saya betulin sendiri. Tapi enggak semua saya bisa betulin.
Tapi kalau Tuhan, semua isi hati kita yang dikuasai, yang dirantai oleh dosa, hati yang berantakan, patah hati, luka hati, semua bisa diberesin oleh Tuhan. Amin. Yang penting kita mau bawa hati kita kepada Tuhan supaya kita bisa melihat ada pertumbuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua pada hari ini kita mau mengizinkan Tuhan, mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Amin. Mau jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita? Nah, karena ingat, ketika seorang dekat dengan Tuhan, maka karakternya itu berbuah. Dulu bawaannya, waduh, marah melulu, nggak sabar, ya, nggak sabaran, nggak bisa disinggung. Oh, emosinya meledak-ledak, gitu kan? Dia nunjukin manusia lamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia terima Yesus, selayaknya seharusnya kita harus mengalami perubahan hidup, ya. Dan itu ditunjukkan lewat hati yang telah mengalami perubahan, karena kalau dia atau seseorang mengizinkan Yesus Tuhan atas hidupnya, memberikan atau menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya, dalam hatinya, maka dia akan melihat hatinya mengalami perubahan hidup. Dia akan lebih sabar, lebih rendah hati. Saudara mau sabar? Kita terkadang, waduh, pingin sabar. Akhirnya Tuhan izinkan masalah menerpa kita. Akhirnya membangkitkan emosi kita, membangkitkan amarah kita. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Datang kepada Tuhan. Amin. Saya juga mengalami hal yang tidak luput dari masalah-masalah yang sedang menguji kesabaran. Seringkali saya juga mengalami. Sebagai hamba Tuhan terkadang berpikir, oh Tuhan, kenapa masalah ini datang menimpaku? Tapi kembali lagi diingatkan bahwa masalah diizinkan oleh Tuhan untuk melatih kita menjadi lebih sabar lagi. Ya. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kontrol Tuhan. Semua terjadi supaya kita bisa mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mau mengalami hal yang luar biasa dan dahsyat? Ingat bahwa tanpa keintiman perubahan hanya bersifat luar, tapi dengan keintiman perubahan menyentuh akar hati. Karena kalau kita membangun kedekatan dengan Tuhan, itu semua karakter-karakter lama, kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan tersentuh dengan kata-kata firman, dengan kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan, sehingga membuat hati kita bertumbuh. Karena apa? Terjadi keintiman. Jadi ketika orang punya masalah, ya, mungkin dia dilukai hatinya, secara manusia dia tidak berdaya. Tapi kalau dia intim dengan Tuhan, dia akan berkata kepada saya, dan kepada Tuhan, seperti orang yang berkata kepada saya. Saya berjumpa dengan seorang anak muda, ya, seorang anak muda di tempat ini. Maksudnya dia bernyanyi begini. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Sudah tahu lagunya? Tahu ya semua ya? Ini katanya lagu viral. Oh, dia bilang, nyanyi dong lagunya. Tuhan peluk aku sebentar saja. Saya bilang, kok tahu? Ini lagu viral. Saya bilang, saya juga senang mendengarnya kan. Di mobil saya sering. Akhirnya saya sering menetes air mata hanya menyanyikan lagu itu. Apalagi ketika kita punya persoalan pergumulan. Ya. Saudara bisa nyanyi lagu itu? Bisa enggak nyentuh hati? Kita masing-masing berbeda, emosi kita berbeda. Tapi ketika saya nyanyi itu, saya ulang-ulang, mau 10 kali saya putar, itu saya enggak bosan. Karena dia bilang,
Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan. Wah, rupanya semua tahu. Berarti nggak bohong ya, ini lagunya itu cukup viral. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita berbicara tentang keintiman. Intim itu memberi arah hidup. Murid yang intim dengan Tuhan tidak mudah bingung dan goyah. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara, dia mendengar suara Tuhan. Murid ya, yang intim dengan Tuhan, dia mendengar suara Tuhan. Ketika dia punya masalah, dia dengar arahan Tuhan. Dia dengar arahan Tuhan. Tuhan berbicara, ya. Karena dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, ya dikatakan bahwa diibaratkan seperti domba, ya, yang mendengar suara Tuhan. Dikatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kata Tuhan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Ya. Kalau kita lagi sedang emosi, Tuhan akan berbicara kepada kita. Anakku, tenang. Jangan kau emosi. Aku akan berperkara dengan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Karena Bapak Ibu Saudara, intim dengan Tuhan, ingat sekali lagi, tidak menghilangkan masalah. Intim dengan Tuhan itu tidak menghilangkan masalah. Tapi intim dengan Tuhan ketika masalah datang, kita tidak sendirian menghadapinya. Tapi kita menghadapi bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus belajar peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Ya. Bukan pokoknya kita nurutin apa kemauan kita. Apa keinginan kita. Pokoknya saya mau berjalan ke kanan, saya harus turuti. Bapak Ibu Saudara, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Terkadang masalah diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita karena Tuhan mau membawa kita pada pengalaman demi pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam perikop di dalam kitab Yesaya pasal 58, ya. Kalau saya membaca di situ Bapak Ibu Saudara, saya menangkap bagaimana firman Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa, ya. Firman Tuhan yang berbicara kepada umat Tuhan yang mereka bisa dikatakan umat Tuhan yang menganggap mereka adalah super segalanya gitu kan. Karena mereka punya Tuhan yang luar biasa. Tidak dengan bangsa-bangsa lain, tapi mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan mereka punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mereka adalah bangsa Israel. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa mereka adalah orang-orang yang menjalankan hal-hal yang kelihatan yang baik, ya. Tapi itu hanya sekedar ritual belaka. Itu hanya mereka lakukan supaya dilihat orang, oh mereka melakukannya. Tetapi intinya atau esensinya itu gak seperti itu. Ya. Karena kalau kita lihat, saya bacakan di dalam, saya nggak cantum di dalam PPT ini. Saya ingin bacakan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-58 ayat 11 yang saya cantumkan di sini merupakan sebuah janji Tuhan sebenarnya. Dikatakan begini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ini janji Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Bapak Ibu Saudara, mau dituntun oleh Tuhan? Atau mau dibiarkan oleh Tuhan? Tuhan mau menuntun mereka senantiasa.
Padahal kalau kita lihat kehidupan mereka, latar belakang ayat ini ditulis, kalau kita lihat dari ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah ini saya bacakan. Ini di dalam ayatnya yang pertama dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Serukanlah, jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya, dia berkatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Jadi umatnya Tuhan ternyata pada saat itu mereka melakukan pelanggaran. Jadi mereka banyak pelanggaran, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi mereka hidup di dalam dosa. Memang setiap hari mereka mencari aku. Wow, luar biasa kan? Kelihatannya rohani enggak? Setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Setiap hari mencari Tuhan. Apakah kita setiap hari mencari Tuhan? Ya, setiap hari dikatakan. Kita katakan, saya adalah pribadi yang punya rohani yang baik karena setiap minggu saya rajin ke gereja. Ibadah minggu saya ikuti, ya. Ibadah tengah minggu, hari Rabu saya ikuti. Oh, saya udah menjadi pribadi yang luar biasa. Tapi apakah kita lakukan itu sebagai hal yang kita lakukan untuk membangun relasi, untuk membangun hubungan yang intim, kedekatan dengan Allah, atau hanya sekedar rutinitas, atau hanya sekedar ritual? Kita, oh orang Kristen kalau hari Minggu harus ke gereja. Betul? Orang Kristen hari Minggu harus ke gereja, betul? Nah, betul kita. Karena kenapa kita melakukannya di hari Minggu? Karena sudah dibiasakan oleh beberapa orang. Dikatakan dalam firman Tuhan kan. Dan memang Tuhan Yesus juga melakukannya. Mereka berkumpul dengan murid-muridnya pada hari yang pertama. Ya, makanya kita lakukan juga seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi jangan sekedar kita lakukan secara hanya sekedar rutin. Rutinitas itu bagus, ya kan? Siapa bilang nggak bagus? Setiap hari Minggu kita datang ibadah itu bagus, tapi saya mengingatkan jangan sampai itu hanya sekedar menjadi ritual supaya kita kelihatan orang-orang rohaniawan gitu ya. Karena di sini dikatakan seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan, tapi di dalam ayat yang ketiga baca, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan apa? Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Nah, mereka udah mulai ini. Ternyata mereka berpuasa. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ternyata apa yang mereka lakukan itu enggak setuju sama Tuhan. Dikatakan sesungguhnya pada hari puasamu, akhirnya Yesaya menyampaikan firman Tuhan, dia katakan sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melakukan kewajiban kita, karena memang kita harus lakukan, ibadah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Merupakan sebuah ritual, oke, tapi tidak hanya sekedar ritual. Tapi kita lakukannya dengan tujuan untuk membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Nah ketika kita lakukannya, selayaknya seharusnya kehidupan kita itu harus mengalami sebuah perubahan hidup. Hati kita harus mengalami sebuah perubahan. Bapak Ibu Saudara rajin ke gereja tapi nipu jalan terus, ya. Rajin ke gereja tapi tukang fitnah. Rajin ke gereja tapi ngomongnya jorok terus, nggak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menunjukkan rutinitas yang kita lakukan, ya, supaya itu tidak menjadi salah, itu harus diikuti dengan sebuah perubahan, dengan tindakan ketaatan. Tuhan berkata kita harus mengalami perubahan hidup. Amin. Kita tentu memang tidak bisa berubah dengan sendirinya. Dan kita tidak bisa mengubah diri kita. Dan kita tidak bisa mengubah orang lain.
Hanya Tuhan yang bisa mengubah diri kita dan orang lain. Yang perlu kita lakukan, bangun keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kita bangun keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita. Mau bangun keintiman? Amsal 35 ayat 6 dia katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tentu tidak pernah terlepas dari persoalan pergumulan kita. Yang terkadang membengkokkan jalan kita. Yang seharusnya ada tujuan yang jelas, kita menuju kepada jalan kebenaran atau kita berada dalam jalan kebenaran di mana kita menuju pada sebuah janji Tuhan. Ya, akhirnya kita suka dibelokkan ke kiri, dibelokkan ke kanan oleh pengaruh-pengaruh godaan dunia. Ya, kita harus berusaha bangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena kalau kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan pasti akan mengingatkan kita. Kamu mulai melenceng. Kamu mulai keluar dari jalur. Kembali, jangan. Sepertinya kamu sudah mulai jalannya udah mulai bengkok-bengkok gitu kan. Mulai jalannya lurus. Pandangan tetap ke depan. Saudara mau mengalami? Haleluya. Mau mengalami bagaimana kita dirubah oleh Tuhan? Dikatakan percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa poin ketiga, keintiman. Intim itu menguatkan di masa sulit. Semua udah senang-senang gak pernah mengalami masalah? Halo? Atau masih ada masalah setiap hari? Saya aja mau berangkat tadi, bukan hanya hujan. Saya lihat jam, waduh mau telat ini. Karena itu ada masalah. Saya udah di jalan panggil istri saya. Gak taunya istri saya bermasalah dengan pencernaannya. Bermasalah dengan pencernaannya, mau membangkitkan emosi saya. Waduh ini saya ini telat ini. Saya udah di jalan, saya bilang, cepetan. Saya gas nih motor. Waduh udah mulai ini. Waduh saya pendeta, mau khotbah. Waduh kok gimana nanti kata jemaat gimana ini kan. Ini pikiran, terkadang seperti itu. Mau bangkit emosi, terus ingat lagi firman Tuhan. Tuhan, tenangkan hatiku. Aku mau berkhotbah, percepat langkah istriku. Dan ya bereskan masalah pencernaannya. Soalnya udah mau berangkat tiba-tiba, sebentar. Waduh. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan ya kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Entah masa-masa sulit Bapak Ibu Saudara yang saudara hadapi di dalam usaha Bapak Ibu Saudara, di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan keluarga, relasi antara pasangan suami istri, relasi antara orang tua dengan anak, antara sesama. Bapak Ibu Saudara, terkadang masalah itu datang, tapi ingat, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kemampuan. Karena ingat, Mazmur 62 ini ya, dikatakan bahwa kedekatan dengan Tuhan menjadi sumber kekuatan saat menghadapi masalah. Mazmur 62. Bisa ada yang baca? Ini saya enggak buat. Ini sebenarnya ayat yang sudah lazim didengar. Ini ya. Udah sering kita sampaikan. Ada? Wow. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun relasi keintiman dengan Tuhan, ya. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita tenang. Dikasih masalah, tetap tenang. Mau tenang ngadepin masalah atau mau ada masalah, ayo kita bangun sebuah keributan. Enggak ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus tenang. Karena memang tenang, istilah Bapak Ibu Saudara dikatakan juga kan, kita harus jadi tenang supaya kita bisa
berdoa. Jadi kedekatan dengan Tuhan menjadi sumber kekuatan saat kita menghadapi. Ya, itu tidak menjanjikan bahwa kedekatan dengan Allah menghilangkan masalah kan. Tapi kedekatan dengan Allah memberikan kita kekuatan menghadapinya. Karena dikatakan di situ kan. Apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia sudah menghadapi masalahnya dan dia mengalami keselamatan. Ya, dan keselamatan hanya daripada Tuhan. Artinya dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi kita mau mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang intim dengan Tuhan mungkin tetap mengalami badai, tapi ia tidak mudah tenggelam karena hatinya tertambat pada Tuhan. Nah ini saya selalu itu berkesan dengan ayat firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Ayub 29 ayat 4. Ya, bahwa dikatakan bahwa Ayub itu dia bergaul karib dengan Tuhan sejak usia dini. Ya. Sejak usia remaja dia sudah bergaul karib dengan Tuhan. Artinya dia sudah punya kedekatan. Secara relasi, secara hubungan dia dekat dengan Tuhan. Dan kita membaca di dalam kitab Ayub mulai dari pasal 1 kita melihat siapa Ayub itu. Dia adalah seorang yang terkaya. Betul? Mau jadi orang kaya? Dia adalah seorang yang kaya di bagian timur itu. Dan dikatakan selain dia terkaya, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Remaja terus diberkati. Takut akan Tuhan, siapa wanita yang tidak ingin mendampingi dia? Kalau ada anak muda ya yang punya skill, punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk dia bisa gunakan untuk bekerja, menghasilkan banyak uang dan dia takut akan Tuhan. Percaya, wanita ngantri di belakang, pingin siapa tahu saya jadi jodohnya. Betul nggak? Makanya kita itu harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan seperti Ayub itu, dia dekat dengan Tuhan, dia jauh dari kejahatan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kejahatan ada di mana-mana. Kalau kita tidak waspada, kita akan terlibas oleh kejahatan itu sendiri. Kejahatan jangan berpikir itu ada di luar jalanan sana. Terkadang kejahatan itu ada di dalam rumah kita. Terkadang kejahatan itu ada di genggaman tangan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, maka kita akan dilibas oleh kejahatan itu. Kalau kita sudah menganggap bahwa ya nggak masalah semua. Makanya di rumah saya bilang, kalau dulu mau nonton film harus kemana? Nonton film. Film di bioskop. Film harus kita tonton di bioskop. Sekarang bioskopnya di mana? Bioskopnya ada di mall 21 atau ada di rumah kita. Di rumah kita ada klik Netflix, klik apa ya, drama Korea. Banyak kan, itu banyak, itu di TikTok juga itu di klik, TikTok muncul, klik YouTube, itu semua film ada di situ. Tinggal kita pilih mana yang bagus, mana yang menyenangkan hati kita. Ya kalau salah-salah Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah memilih, kita lebih hanyut dengan film-film itu daripada khotbah-khotbah di TV. Ya kan? Sekarang orang bilang gereja, kalau gereja harus berjalan kaki. Ya, apalagi kalau di daerah. Saya dulu di daerah Bengkulu, saya pelayanan, buka pelayanan di daerah pinggiran kota. Kemudian pemilik rumah senang
Dia bilang, nah ini yang baru mantap, dia bilang. Gereja yang datang katanya. Bukan kami yang harus terus datang ke gereja. Gereja terlalu jauh, harus ngeluarin ongkos dan segala macam. Itu ada bapak begitu. Karena saya datang buka pelayanan di rumahnya. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, pelayanan tinggal klik. Jadi kadang orang bilang, saya nggak butuh gereja. Saya hanya butuh handphone yang cukup memadai. Dan saya hanya butuh apa? Kuota, data. Saya hanya butuh wifi. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita dilibas dengan keadaan. Banyak hal yang bisa menjadi baik, tapi kalau kita nggak hati-hati, kita akan dihanyutkan oleh banyak masalah yang akan merusak kehidupan kita. Nah kita lihat, ada buah dari keintiman dengan Tuhan. Ketika seorang murid hidup dalam keintiman dengan Tuhan, ya, ia akan memiliki damai sejahtera. Jadi kalau kita ada damai sejahtera, itu kita udah mulai intim dengan Tuhan ya. Bertumbuh dalam karakter Kristus, peka terhadap suara Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, teguh dalam iman. Ini harus muncul di dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa kita ini intim dengan Tuhan, ya, kita harus mengalami perubahan hidup. Karena apa? Keintiman bukan membuat seorang menjauh dari dunia, tapi justru membuatnya menjadi terang di dunia. Mau jadi terang dunia, kita mau jadi berkat buat banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hati murid yang bertumbuh bukan hanya di gereja, tetapi kita itu harus mengalami Bapak Ibu Saudara apa? Membangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bukan pilihan tambahan melainkan kebutuhan utama. Menjadi murid yang mencari Tuhan setiap hari dan berjalan seturut kehendak-Nya. Jadi ketika seorang murid hidup intim dengan Tuhan, hidupnya tidak hanya berubah, tapi juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mau jadi saluran berkat bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara? Nah hari ini khotbah selesai, kita bangkit berdiri semua.